Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudan Firdaus dengan NRP 50012111053. Di sini saya akan mempresentasikan resum dari artikel yang berjudul Perhitungan Monitor Unit untuk Berkas Foton dan Elektron Eksternal. Laporan Kelompok Tugas Komite Fisika Terapi AAPM nomor 71. Oke, yang pertama di bab 1 ada Introduction, membahas tentang ketepatan dosimetri, yaitu ICRU menekankan pentingnya sistem dosimetri yang mampu memberikan dosis dengan akurasi 5%. Untuk meningkatkan prediksi efek dosis volume dalam terapi radiasi, diperlukan peningkatan akurasi ini. Lalu yang kedua ada faktor penyimpangan. Berbagai faktor berkontribusi pada penyimpangan dosis yang diberikan, termasuk penyiapan pasien harian, penentuan target, dan perhitungan dosis. Kesalahan yang terkait dengan setiap langkah proses pengobatan harus jauh lebih kecil dari toleransi keseluruhan. Lalu selanjutnya ada perhitungan MU, monitor unit manual. Nah, meskipun perhitungan MU komputer mungkin menggabungkan informasi tambahan, tapi tidak ada jaminan bahwa perhitungan MU komputer lebih akurat untuk semua kondisi. Perhitungan manual perhitungan manual MU masih diperlukan untuk beberapa alasan, termasuk efisiensi klinis dan verifikasi independen. Nah, selanjutnya ada formalisme konsisten. Nah, laporan kerja kelompok kerja ini menyajikan formalisme konsisten untuk penentuan MU untuk foton dan elektron. Protokol ini mencakup perhitungan untuk bidang dengan dan tanpa modifikator sinar untuk pengaturan isosentris dan jarak sumber permukaan SSD. Oke, selanjutnya ini ada calculation formalism untuk berkas foton. Yang akan dibahas ntar ada 3. Ada monitor unit equation, field size determination, lalu ada radiological depth determination. Nah, yang pertama ada monitor unit equation atau persamaan monitor unit. Nah, di sini ada dibagi menjadi 2, TPR versus PDD. Nah, ini sebagai gambar aja, MU bukan Manchester United tapi monitor unit ya. Nah, di sini dibagi menjadi 2, TPR versus PDD. Nah, untuk perhitungan TPR itu digunakan persamaan khusus yang mempertimbangkan kedalaman radiologis dan faktor-faktor lainnya. Sedangkan untuk PDD digunakan persentase kedalaman dosis yang dinormalisasi. Nah, TPR sendiri adalah singkatan dari tisu tisu phantom ratio atau rasio jaringan phantom. Sedangkan PDD adalah persen depth dose atau persentase kedalaman dosis ini. Nah, untuk kasus di mana dosis dihitung pada titik isocenter atau TPR itu pakai rumus yang ini. Nah, di sini ntar ada variabel dosis, terus ada SC, RC, ada SPRD, ini itu termasuk field size, lalu ada TPR, tisu phantom ratio, lalu ada width factor, ada tray factor, dan seterusnya. Ini ada SSD, lalu ada SAD juga. Nah, sedangkan untuk kasus di mana perhitungan foton menggunakan titik non-isosentris atau PDD menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, di sini hampir sama, tapi di sini ada OR. OR ini adalah off-axis ratio. Lanjut. Nah, di sini ada faktor-faktor dalam MU's equation. Tadi kan udah disebutin ada field size, ada kedalaman dosis, ada faktor width, ada ratio of axis, sama faktor tray. Nah, di sini yang akan dibahas selanjutnya adalah penentuan field size atau ukuran bidang. Nah, untuk berkas foton sendiri dibagi menjadi 4. Ada SC dan RC. Yang pertama SCRC, yang kedua SP dan RD, lalu yang ketiga TPR dan PDDN, lalu ada WF atau width factor. Yang pertama itu
SC dan RC, faktor output di udara atau SP, dan ukuran bidang ekuivalen persegi RC. Jadi civil size-nya itu RC-nya ditentukan oleh pengaturan terhang dan kolimator yang membentuk daerah terpapar dari sudut pandang titik perhitungan atau PEV. Lalu metode yang lebih akurat melibatkan kombinasi efek kolimator yang berbeda menjadi ukuran bidang ekuivalen. Nah, rumus untuk mencari RC sendiri adalah sebagai berikut. Nah, lalu selanjutnya ini ada SP dan RD. SP dan RD, SP-nya itu faktor hamburan phantom, dan RD-nya itu ukuran bidang ekuivalen persegi pada kedalaman titik perhitungan. Nah, ini itu bergantung pada ukuran bidang yang mengenai pasien atau banyaknya kejadian yang mengenai pasien. Nah, ini dapat berubah dengan perubahan jarak sumber ke titik atau SPD. Nah, selanjutnya ada TPR dan PDDN. Kalau TPR seperti tadi rasio jaringan phantom, atau PDDN itu persentase kedalaman dosis yang udah dinormalisasi. Itu menggunakan ukuran bidang yang sama dengan untuk menghitung dosis pada kedalaman tertentu dalam phantom. Nah, ini sepertinya ada yang terlupa ini dengan SP, hampir sama dengan ini. Nah, selanjutnya ada weight factor, faktor weight untuk bidang dengan weight fisik atau non-fisik. Jadi, faktor weight itu dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Itu dihitung menggunakan ukuran bidang ekuivalen persegi yang sama dengan SP dan TPR atau PDDN. Weight factor mewakili perubahan fraksional dalam dosis per monitor unit atau MU setelah bidang pengobatan selesai. Nah, selanjutnya yang dibahas pada berkas foton ini ada radiological depth determination atau penentuan kedalaman radiologi. Nah, untuk menentukan kedalaman radiologi digunakan persamaan untuk mengoreksi heterogenitas internal dalam pasien dosis atau ketidaksamaan. Nah, pasien dosis homogen. Nah, di sini ada correction factor CF. Nah, ini rumusnya adalah sebagai berikut, di mana D efektifnya itu adalah sebagai berikut. Nah, oh ya, ini adalah kedalaman efektifnya. Lalu CF itu sendiri itu ada dibagi menjadi dua metode 1 dan metode 2. Secara umum kan ini, tapi bisa dipecah lagi menjadi dua cara. Nah, yang metode pertama itu metode sederhana yang menggunakan kedalaman ekuivalen air atau radiologis, D efektif. D efektif dihitung sepanjang garis dari sumber ke titik perhitungan. Metode ini sering disebut sebagai metode ERTAR yang menggunakan faktor koreksi berdasarkan sebagai berikut, ini dan ini. Nah, sedangkan metode kedua itu dikenal sebagai metode Bato, menentukan dosis di bawah heterogenitas dengan correction factor di mana rho E yang ini adalah kepadatan elektron relatif terhadap air, dan D1 ini dan D2 itu adalah jarak dari perhitungan ke batas proksimal dan distal dari heterogenitas. Jadi D1 itu jarak dari titik perhitungan ke batas proksimal, sedangkan D2 itu jarak titik perhitungan ke distalnya. Nah, setelah membahas berkas foton, kini kita beralih ke pembahasan berkas elektron. Di calculation formalismnya, ntar yang dibahas cuma dua. Tadi yang foton kan ada tiga. Nah, yang pertama ada monitor unit equation. Nah, persamaan dasarnya adalah sebagai berikut. MU sama dengan D kali 100% per D absen 0 kali PDD percentage depth dose kali SE. SE nanti kita bahas. Ini adalah berhubungan dengan field size-nya. Nah, persamaan unit monitor untuk sinar elektron dijelaskan dengan konsep
D0, yaitu dosis per monitor unit pada kondisi normalisasi. Nah, selanjutnya ada kedalaman normalisasi. Untuk sinar elektron, ini kan ada kondisi normalisasi ya. Nah, untuk kedalaman normalisasi untuk sinar elektron itu diambil sebagai kedalaman dosis maksimum di sumbu tengah untuk bidang yang sama mengenai phantom air pada SSD yang sama. Oke. Selanjutnya, nah, tapi setelah rumus dari yang secara general tadi itu masih ada faktor koreksinya. Faktor koreksinya ini dibagi menjadi dua pendekatan teknik. Ada teknik SSD efektif sama teknik SSD celah udara atau air gap. Nah, untuk yang teknik SSD efektif adalah sebagai berikut. Yang atas, sedangkan yang bawah adalah SSD celah udara. Di mana, eh, oh maaf, ini ada yang terlewat ketikannya. Oke, bentar. SSD perawatan dan SSD kalibrasi. Oke, bentar. Baik, saya lanjut karena tadi ada yang belum terketik. Di sini kedalaman normalisasi tadi disimbolkan sebagai D subscript 0. Lalu yang sini tadi di mana G adalah perbedaan antara SSD perawatan dan SSD kalibrasi. Nah, lalu selanjutnya SSD efektif adalah sumber efektif ke jarak permukaan untuk ukuran bidang tertentu, sedangkan FR adalah faktor koreksi celah udara untuk ukuran bidang dan SSD tertentu. Oke, di sini G-nya. Lalu SSD efektifnya yang teknik SSD efektif, sedangkan yang FR itu pada teknik SSD celah udara. Ini. Nah, selanjutnya ada field size determination atau penentuan ukuran bidang. Nah, ini tuh membahas tentang bagaimana menentukan ukuran bidang yang efektif untuk perhitungan dosis pada terapi radiasi elektron. Ukuran sisipan akan mewakili ukuran medan elektron yang terjadi pada pasien yang diproyeksikan ke isocenter. Untuk medan elektron berbentuk persegi panjang, di mana ukuran sisipannya adalah L kali W, metode akar kuadrat harus digunakan, yaitu sebagai berikut, yang SE ini. Jadi SE ini adalah, oh maaf, jadi SE ini adalah faktor keluaran elektron. Nah, faktor ini dijelaskan sebagai rasio dosis per monitor unit pada kedalaman dosis maksimum untuk ukuran bidang tertentu dibandingkan dengan ukuran bidang referensinya. Nah, disarankan juga untuk menggunakan metode akar kuadrat untuk menentukan PDD pada bidang persegi panjang. Saat menerapkan metode ini, kedalaman dosis maksimum mungkin tidak sama pada setiap ukuran bidang, sehingga renormalisasi akhir perhitungan rata-rata geometrik mungkin diperlukan. Perhitungan rata-rata geometrik mungkin diperlukan. Metode kedua untuk menentukan keluaran dosis adalah melalui penggunaan algoritma analitik seperti metode Monte Carlo. Selain itu, metode ketiga melibatkan perkiraan bidang yang tidak teratur dengan menggunakan persegi panjang dan kemudian menghitung keluaran bidang menggunakan persamaan sebagai berikut. Yang ini persamaannya. Nah, selanjutnya yang dibahas adalah dosimetry equipment. Oh ya, sebelum itu, oh maaf, sebelum itu yang kenapa ada field size? Field size itu adalah suatu area yang terpapar oleh radiasi setelah melewati kolimator. Jadi si kolimator itu berperan sebagai eh, pembentuk pembentuk area yang akan diradiasikan. Nah, itu nanti areanya itu
disebut field size. Nah, di sini ada dosimetry equipment, ada ionization chamber sama phantom. Nah, kalau ionization chamber itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur dosimetri radiasi dengan karakteristik yaitu memungkinkan untuk mengukur dosis radiasi dengan akurat. Nah, penggunaan dari ionisasi chamber sendiri adalah untuk mengkalibrasi dan memverifikasi dosis radiasi yang diberikan kepada pasien. Lalu pentingnya adalah untuk memastikan akurasi dan keselamatan dalam pengobatan radiasi. Nah, di gambar ini sendiri kalau kita tahu bahwa semisal di sini ada sumber radiasi dilewatkan pada ionization chamber. Di sini tuh alat ionisasi chamber. Nah, ketika si sumber radiasi ini masuk, misal di chamber ini adalah gas, maka si gas ini akan terpisah menjadi kation dan anion atau kation dan elektron yang lepas. Nah, si kation akan eh, tertarik ke kutub negatif atau katode kutub negatif, sedangkan si anion akan tertarik ke kutub positif atau anoda. Nah, ketika si elektron ini tertarik ke sini dan kation ini menunggu ke sini, maka terjadilah arus. Jadi elektron yang oh fotoelektron yang dihasilkan karena sumber radiasi ini bakal menyebabkan arus yang terdeteksi sebagai sini di ampere meternya ini. Itulah cara kerja dari ionization chamber seperti detektor radiasi. Nah, sedangkan phantom itu sendiri adalah suatu material yang digunakan sebagai alat simulasi untuk mengukur dosis radiasi. Nah, si material phantom itu sendiri harus memiliki sifat-sifat yang mirip dengan jaringan manusia dari segi penyerapan dan penyebaran radiasi. Nah, di Phantom itu sendiri adalah pentingnya validasi, yaitu untuk memvalidasi data yang diperoleh dari Phantom dengan data klinis untuk memastikan akurasi dalam perencanaan pengobatan. Referensi standar, Phantom harus dikalibrasi dengan standar yang ditetapkan untuk memastikan konsisten dan keandalan dalam pengukuran dosis radiasi. Nah, si Phantom ini adalah, oh ya, sebelum kita menerapkan radiasi ke manusia, alangkah baiknya kita itu menerapkan ke si Phantom ini. Jadi si Phantom ini diibaratkan sebagai uh, manusianya, manusia boneka untuk supaya kita tahu dampak dari radiasi yang bakal kita berikan. Biasanya Phantom Phantom ini sendiri untuk menentukan radiasi atau yang kedua untuk penelitian. Lanjut di measurement of dosimetric quantities untuk photon beams atau berkas foton. Nah, pada artikel ini terdapat beberapa besaran pengukuran dosimetri yang dilakukan untuk berkas foton, yaitu ada dosis per monitor unit dalam kondisi normalisasi, lalu ada PDD yang dinormalisasi atau PDD subscript N tadi, lalu ada TPR, lalu ada rasio keluaran di udara untuk pengaturan kolimator, lalu ada laju dosis pada kedalaman normalisasi untuk ukuran medan tertentu dalam water phantom atau SP, ada rasio of excess atau OR tadi, lalu ada trifactor, ada kompensator, ada weight factor yang tadi ada dibagi menjadi fisik dan non fisik, lalu ada SSD subscript 0 atau uh, source. Oke, maaf, saya lupa kepanjangannya source. Pokoknya D-nya distance, SSD. Oh ya, yang SSD adalah source surface distance, jadi jarak dari sumber radiasi ke permukaan dari
targetnya. Lalu ada persentase kedalaman dosis, bisa dicari menggunakan rumus ini, di mana F adalah faktor Maynard. Maynard adalah ini, F-nya bisa dicari. Nah, rumus ini itu untuk menguraikan pengukuran persentase dosis pada kedalaman tertentu dalam phantom air yang digunakan untuk menghitung dosis yang diterima pasien. Lalu ada rasio venom jaringan atau TPR, membahas tentang rasio phantom jaringan yang menggambarkan perbandingan dosis pada kedalaman tertentu terhadap dosis pada kedalaman normalisasi. Bisa dicari dengan rumus sebagai berikut. Nah, lalu ada minim phantom, menggambarkan pengaturan eksperimental pada pengukuran dengan arah radiasi dan radiasi terhambur yang ditunjukkan. Nah, sebagai berikut gambarannya. Lalu ada rasio output in air atau SCP, adalah rasio output radiasi in air untuk pengaturan kolimator tertentu dibandingkan dengan pengaturan kolimator 10 kali 10 cm kuadrat. Nah, lanjut ada measurement of the symmetric quantities electron beams. Besarannya ada 5, ada dosis per MU, ada PDD, ada output factor, ada efektif SSD, lalu ada air gap correction factor atau FR tadi. Nah, SSD efektif atau koreksi celah udara itu untuk menghitung dosis pada SSD yang diperluas. SSD efektif dapat digunakan untuk menghitung MU pada medan elektron pada jarak selain SSD nominal. Nah, SSD efektif ini bergantung pada energi elektron dan ukuran bidang atau field size-nya. Faktor koreksi celah udara atau FR adalah rasio laju dosis elektron pada kedalaman normalisasi pada SSD yang diperluas dengan prediksi hanya menggunakan koreksi kuadrat terbalik. Nah, faktor untuk berkas elektron ini bergantung pada ukuran celah udara dan SSD. Rumus-rumusnya adalah sebagai berikut: SSD efektif, lalu ada faktor koreksi FR, faktor koreksi air gap. Nah, di interface with treatment planning system, di sana juga ditampilkan ada dua tabel, yaitu tabel faktor output elektron dan tabel SSD elektron. Di sana ada field size-nya sama aplikator size-nya. Electron output factor versus field size untuk various applicator. Untuk sebuah 9 mega electron volt beam on a variant cleanup 2100C, SSD-nya sama dengan 100. Sedangkan ini adalah tabel dari SSD efektif rata-rata over applicator size for a variant cleanup 2100C, sama pada varian cleanup. Ini adalah kolimatornya, jenis kolimatornya. For this table, SSD effective is a function of insert size and energy only. Nah, selanjutnya ada MU calculation for EMRT field. Nah, untuk perhitungan dose per unit monitor atau MU pada bidang EMRT dapat digunakan sebagai persamaan berikut. Ini dengan CM-nya adalah ini. Nah, bidang DMLC MRT menunjukkan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena titik kontrol dalam bidang termodulasi intensitas biasanya lebih banyak daripada SMLC IMRT. Oke, selanjutnya ada quality assurance. Nah, di sini ada pentingnya QA. Itu sangat penting untuk memastikan akurasi dan keandalan dalam pengiriman dosis radiasi. Lalu prosedur dari QA sendiri ada meliputi pemeriksaan rutin dan kalibrasi peralatan serta validasi metode kalkulasi. Lalu ada rekomendasi grup tugas. Nah, di mana merekomendasikan protokol QA tertentu yang harus diikuti, lalu ada pengawasan klinis, yaitu QA memerlukan pengawasan klinis untuk memastikan prosedur sesuai dengan standar yang ditetapkan. QA adalah komponen kritis dalam proses terapi radiasi, yaitu memastikan bahwa pasien menerima dosis yang tepat sesuai dengan rencana pengobatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.